Rasulullah SAW, sosok pendakwah yang paling sukses. Beliau tidak pernah melakukan dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang berdakwah dengan musik. Musik itu haram dengan ijma' seluruh ulama. Yang menyatakan ijma' banyak sekali ulama. Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, demikian pula Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa musik haram dengan ijma'. Sepakat seluruh ulama. Hadisnya juga jelas. Rasulullah bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang menganggap halal apa? Zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Ternyata di antara mereka ada yang morfin, di antara mereka ada yang berzina, rumah tangganya rusak, di antara mereka yang bunuh diri. 4 mazhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama Syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku mazhab Syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Nah, sebagian orang kalau sudah bicara musik, kita bilang kita harus bermadhab Syafi'i, sudah bicara musik, madhabnya dia buang, enggak pakai madhab Syafi'i lagi. Ya, nah benar, 4 mazhab, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar melalaikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Adapun Ibnu Hazm mengatakan musik halal itu setelah terjadinya ijma', sehingga pendapat beliau bertabrakan dengan ijma' ulama sebelumnya. Siapapun yang berusaha mengikuti pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan seleranya, ujungnya nanti dia akan menjadi orang munafik, zindik. Kenapa? Karena dalam semua masalah akan ada khilaf. Kalau dalam semua khilaf itu kita ngambil yang cocok dengan hawa nafsu kita, ringan, maka ujung-ujungnya kita itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Ilmu. Tidak semua yang gara-gara dikasih kata-kata Islami menjadi boleh karena dia Islami. Musik yang Islami, jangan-jangan suatu saat nanti ada zina yang Islami. Mengatakan ini Islami itu harus benar-benar membuktikan kebenarannya dari Al-Quran dan Al-Hadith. Kita tidak boleh buru-buru. Oleh sebab itu tidak ada satupun perintah dari Allah SWT dalam bentuk ibadah yang menggunakan musik. Itu yang melakukannya, kata Imam Syafi'i, orang-orang zindik. Untuk melalaikan orang dari Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Dan betapa banyaknya memang orang tersentuh dengan musik dibanding dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sudah bahaya berarti. Qasidah apabila diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka bid'ah. Enggak ada. Qasidah apabila diniatkan sebagai bentuk hiburan, maka musik haram. Kalaupun nanti di dalam nasyid ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan bolehnya nasyid apabila tidak menggunakan alat musik dan lain-lain. Itu nanti ada ikhtilaf. Adapun qasidah yang berjalan di Indonesia dan di sini, sebagaimana ibu-ibu menyanyi-nyanyi rame-rame dengan alat musik, demi Allah haram. Kita harus siap menyatakan haram apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sekalipun kita belum mampu meninggalkannya. Jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya, akhirnya agama Allah kita kelek-kelek. Ya. Kita akal-akalin yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini tidak boleh. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 mazhab tentang haramnya musik. Hendaknya seorang muslim apabila dia ingin hiburan dan ingin bahagia, hatinya berpegang teguh dengan Al-Quran. Di situ kita akan dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan di dalam nyanyian. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian,
menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Saya nggak maksa kok. Saya bilang musik haram. Dalilnya hadis Nabi SAW dari Bukhari. Riwayat Bukhari, akan ada sekelompok umatku Muslim juga yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat musik. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Jadi kalau ada itu Ustadz ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi SAW juga begitu. Nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan nggak perlu dibantah. Nggak kaget, saya ini ada hadisnya gitu saja sudah ya.